Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Advokat Nugraha Satya Darmawan. Mungkin di sini kita lanjut ke video saya sebelumnya, yaitu kalau si suami tidak mau dicerai. Kita misal si istri ini gugat cerai suami, tapi si suaminya nggak mau cerai nih. Alasannya dia masih cinta, masih sayang atau bla 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 yang lain lah ya. Nah, gimana gitu kan? Karena pada saat mediasi itu kan ditanya nih oleh Pak Hakimnya kan, sama Bu Hakimnya, Anda mau cerai apa gimana kan? Gitu. Nah, si suami kekeh misal nggak mau dicerai, nggak mau digugat, dia mau balikan. Nah, gimana langkah kita? Karena kita ini sudah nggak tahan lagi, misalkan si istri ini nggak tahan lagi dengan perlakuan suami. Nah, itu kita lihat ada dua kasus ya. Kasus yang pertama, kalau memang si suaminya itu main perempuan, main judi, sering istilahnya kasar ya, itu boleh kita lanjut. Atau narapidana misal dia dihukum di atas 5 tahun, itu langsung kita lanjut aja, walaupun dianya nggak mau ya tetap kita lanjutkan ke proses sidang berikutnya. Nah, tinggal kita nanti di situ pembuktian kan, pembuktiannya gimana. Misal ada kalau dia main judi, main perempuan, main apa, nanti kita ini kan aja, kita adakan saksi. Saksinya misal siapa yang mengetahui ini bukan mengetahui ini ya, yang mengetahui ini saksi ya, saksi yang mengetahui perceraian kita. Misal kita sering berantem misal dipukul oleh suami, kita kan otomatis ke tetangga kan. Misal kita lari nih, sisi lari ke tetangga kan, tetangganya mengetahui kan. Misal saya dipukul ini kan ada bekasnya, walaupun tidak dipisum misalkan, tapi si tetangga tadi kan mengetahui bahwa Anda ribut, Anda dipukul misal kan, contohnya kayak gitu. Dan juga yang misal narapidana tadi yang dihukum di atas 5 tahun, itu boleh kita lanjut. Nah, kecuali kalau memang si istri yang gugat tadi memang mau menceraikan dia tuh karena misal penghasilan dia pas-pasan, gak mencukupi kan, itu masih 50-50 ya, masih istilahnya masih bahan pertimbangan gitu ya. Karena itu tidak masuk kurang kuat gitu kan, bisa juga nanti dibatalkan oleh hakim karena si istri gugatnya tidak masuk ini kan, masuk akal. Karena rezeki itu kan ya, kita ke agama tadi, rezeki itu sudah ada takarannya kan, tidak hasilnya tidak tertukar dengan orang lain. Walaupun penghasilan kita kecil, walaupun gaji kecil, tapi insya Allah kalau rezeki itu pasti ada aja, dari mana itu ada aja itu. Jadi itu tadi itu boleh lanjut ya, walaupun si suami kita gugat cerai, dia tidak mau cerai, tapi tetap itu bisa lanjutnya dengan catatan itu tadi ya. Tadi yang pertama, si suami yang kita gugat tadi sudah tidak bisa memberikan nafkah lahir batin tadi selama 2 tahun betul-betul tanpa ada kesepakatan dengan istri, tanpa ada izin. Istilahnya dia ninggalin aja gitu kan. Kecuali kalau kerja, kalau itu kan beda lagi kan, walaupun dia ninggalin 2 tahun 3 tahun, itu kan kerja kan, mencari nafkah sepengetahuan istri. Kalau misal ninggalin aja tuh, misal suaminya ninggalin aja tanpa sepengetahuan istri, apa itu boleh ya. Yang kedua itu tadi, si suaminya sering mabuk, sering main perempuan, sering main judi, sering kasar gitu tuh boleh juga gitu ya. Mungkin itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, khususnya masyarakat Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.